bukan hanya soal kebahasaan. Kalau pakai logika ISO 26000, itu CSR. Padahal kan karyawan terlibat di situ. Satu ya, by definition S-nya sendiri udah keliru tuh. Secara logiknya kan berantakan. Ya, kalau misalkan kita konsisten bahwa S itu adalah the people, lah itu kan juga melibatkan people. Walaupun people-nya people di dalam, ya kan? Nah, ini nanti akan mengembangkan sebuah konsep baru, bukan konsep baru sebetulnya, pemahaman ya bahwa ada terminologi nanti. Ada internal stakeholder sama external stakeholder. Hari ini, kegiatan CSR lebih banyak dipahami untuk kegiatan-kegiatan yang terkait atau yang deal with dengan yang berurusan dengan external stakeholder. Yang internalnya enggak. Padahal enak aja. Keselamatan kerja itu hak asasi bukan. Emangnya terus kawan-kawan kita yang di PLN kalau naik apa namanya tiang naik menara itu nggak pakai APD enak aja. No. Ya, bahwa ini adalah bagian responsibility pada perusahaan untuk saya itu bekerja itu punya hak asasi untuk selamat, bukan untuk celaka. Jadi bayangkanlah contoh tadi itu memiliki dimensi hak asasi. Selamat tuh hak asasi. Ya kan? Ya, orang mau kerja itu emangnya mau celaka, ya hak asasi, ya. Itu udah di cover juga di dalam ISO 26000. Yang kedua, dari definisi S, dia juga makhluk sosial loh. Ya, jadi sebetulnya by definition masuk ke S dalam artian di ISO 26000. Ya kan? Nah, tetapi dalam praktek banyak orang berpikir, banyak korporat berpikir bahwa itu bukan CSR. Gitu loh. Karena bukan sosial yang di luar sana. Kalau sosial di dalam sini bukan. Makanya memang harusnya itu stakeholder ya Pak ya, bukan sosial gitu S-nya. Oh iya, sebetulnya ya kalau kita memiliki tanggung jawab terhadap disiplin keilmuan, ya para ilmuwan terlembuk, kita ganti yuk. Kita ganti yuk, rame-rame para ilmuwan, praktisi. Karena dampaknya akhirnya apa? Ya seperti tadi, mungkin buruk sih enggak lah ya. Tetapi dari segi keilmuan udah keliru. Dari segi keilmuan. Ya, dari itu secara semantik keliru, secara logical structure-nya juga berantakan, keliru. Karena akhirnya mencoba mendikotomikan antara the people out there, sosial, manusia yang di luar sana, yang akan terdampak. Lah emangnya kalau lingkungan pabriknya buruk, emang nggak berdampak kepada karyawan juga. Banyak karyawan yang keracunan, ya kan, ada terganggu kehamilannya, dan sebagainya. Itu adalah rangkaian contoh-contoh ya bahwa how to be responsible corporation itu tidak hanya berbicara dengan orang yang the people out there di luar sana, tetapi juga bertanggung jawab tentang perusahaan keselamatan kerja, produktif karyawan dan sebagainya, which is sebetulnya by definition itu internal stakeholder. Internal stakeholder. Jadi sebenarnya ya include juga gitu ya Pak ya seharusnya. Tapi ini kenapa sih apa sih kata sosial ini penting banget Pak? Kenapa sih ini kita concern banget nih Pak buat bahas ini untuk diganti gitu. Seberapa penting sih Pak ini tuh untuk diluruskan? Iya, mungkin karena histori faktor kesejarahan lah. Ya. Mulut kita udah terbiasa, otak kita udah terbiasa ngomongin sosial ya. Kemudian juga buku-buku textbook juga udah kadung keliru ya. Ya. Tapi kekeliruannya baru dipahami belakangan ya. Oh ternyata setelah munculnya ISO 26000 ternyata S itu meaningnya stakeholder ya. Oh ya sudah, kenapa nggak diganti aja dari sekarang ya. Makanya saya lagi menulis buku ya, menarik, corporate Pak. Stakeholder responsibility. Jadi S-nya itu masih CSR juga sih singkatannya, tapi saya ganti tuh ya, bukan social artinya, tapi corporate stakeholder responsibility supaya fair. Bayangin ya, pada waktu itu pernah ada pakar manajemen mengatakan bahwa tanggung jawab korporasi itu adalah bagaimana ya, tanggung jawab utamanya itu ada kepada shareholder. Wow, terus kemudian seluruh dunia menghujat. Menghujat dia nih ya. Ini kebetulan pakar manajemen di Amerika ya. Nah, menghujat bahwa dia asosial. Lah padahal ya kan, karena mereka pemahamannya yang keliru.
Stakeholder dikiranya bukan masyarakat mungkin. eh Enggak, pemahaman mereka bahwa responsibility itu just for social out there, ya orang-orang di sana saja, tapi tidak termasuk pemegang saham, pegawai, ya karyawan, supplier, konsumen. Nah sehingga mereka lebih stick kepada mendefinisikan bahwa S-nya itu sosial karena pemahamannya. Ya hari ini sebetulnya setelah ISO berlaku sekian lama, ya dan kemudian edukasi yang kami lakukan juga udah lama kita lakukan bahwa come on guys, ya bahwa It's not S just meaningnya itu ya itu bukan sosial tok ansih secara literal, artinya people out there, ya masyarakat yang terpengaruh saja, tetapi juga stakeholder internal yang terpengaruh itu juga termasuk S. Oh kalau begitu itu bukan S sosial tuh Pak, karyawan. Oke, kalau begitu kita kompromi lah. Kita ganti stakeholder. Ya, kita ganti stakeholder deh kalau begitu supaya apa? Secara keilmuan itu terjustifikasi. Sehingga ya apa namanya? Terawat lah ya disiplin ilmu kita nantinya. Oke, jadi memang sebenarnya kalaupun dari ISO 26000 sudah menjelaskan tadi ya, sebenarnya sosial ini tadi apa di definisinya dikaretin ya Pak ya Dikaretin, istilahnya. dilebarin. Dilebarin gitu. Tapi kan walaupun demikian gitu, nggak semua orang ketika mendengar CSR Corporate Social Responsibility langsung kepikirannya ke sana gitu kan Pak. Tetap aja sosial lagi, Ya, karena sosial lagi konotasi gitu S-nya kan. itu udah mengkooptasi otak kita. Ya mohon maaf lah ya. Bahkan di kalangan cendekiawan di kampus pun, saya pernah ngasih ceramah Kenapa tuh Pak? Gimana? bahwa S-nya itu ya sosial tadi. Oh, Pada oke. waktu kita ngomongin saya mencoba, karena saya kan di situ mohon maaf lah, pada waktu itu kebetulan universitas ini rektornya teman saya. Oke. Sehingga saya bilang, Pak Rektor ini karena teman, saya pengen ya, mohon maaf nih ya, saya bilang kalau saya katakan bahwa ini terjadi miskonsepsi secara Besar-besaran. global, ya, dan saya yakin lah di kampus Anda juga begitu. Coba saya ingin uji nih, saya ingin memberikan pemahaman sharing session, kasih waktu, ya, coba bayangkan, seorang PhD, dekan ekonomi, masih keliru tuh. Nah sekarang pertanyaannya, kalau nggak diluruskan, kan kesalahannya tanggung renteng tuh. Kalau misalkan dia di kampus itu ada 10 tahun, atau mungkin lebih, berapa ya mengajarkan secara keliru kepada mahasiswanya. Siswanya itu Bayangkan, PhD ya, dampaknya Pak ya? snowballing. Bayangkan doktor ekonomi. Padahal, karena belum memandang bahwa CSR itu part of strategic management, yang juga melingkupi internal stakeholder. Karena pemahaman yang keliru tadi, mengajarkannya juga keliru kan jadinya. Ya kan? Yang akhirnya, domainnya Ustadz diajari juga, saudara-saudara, berbaiklah kepada masyarakat. Nah, itu kan domainnya Pak Ustadz lah. Nah, karena Anda itu adalah doktor manajemen, ambil dong, soroti dari perspektif strategic management. Karena Anda belajar ilmunya. Nah, sementara rekan-rekan kita yang lain itu tidak belajar itu. Belajar CSR dari perspektif teologis. Nah, kita belajar CSR-nya dari perspektif manajemen. Ya udah bagi-bagi sehingga komplementer ya kawan-kawan kita ya yang ustadz dari perspektif teologis silakan ya saya udah belajar dari kecil lah ya. Jadi sekarang saya mendalami ya CSR dari perspektif manajemen, bahkan strategic management. Saya jabarkan bahwa doing CSR itu juga bagian daripada strategic management. Saya ceritakan tuh karena saya kan orang korporat, saya bisa menjelaskan secara fasih di mana tautan-tautannya, di mana strategic benefitnya. Karena pernah suatu saat ada seorang direktur, sebuah direktur di perusahaan, Pak Tendi, gimana sih Pak ya? Saya ini udah spending so much money, tapi we never ever get strategic benefit. Ya iyalah Bapak, karena Bapak tidak mendesain CSR-nya dari perspektif strategik. You will never ever, nggak pernah lah akan mendapatkan strategic benefit. Karena yang Bapak lakukan cuma ngasih kambing bebek ayam doang.
Oke, Nah, perusahaan jadi apa itu, Pak? enggak lah. Ya, Enggak, maksudnya kayak sebenarnya masalah utamanya tuh apa, Pak? Kok bisa yang dikasih kambing bebek ayam gitu? karena pemahamannya belum diajari atau belum memiliki pengetahuan bahwa CSR itu memiliki perspektif strategik yang kental dengan isu-isu manajemen dan memiliki perspektif strategik manajemen. Lah, orang yang bisa memahami itu kan kalau sudah ya seperti ya, saya lama berkecimpung di dunia korporasi, dicecar sama investor-investor. Hari ini kan orang udah bergeser menjadi ESG. Karena itu sebetulnya kesadaran daripada investor bahwa kalau kita tidak bertanggung jawab dari perspektif E, environment, S, social, and G, governance, Governance. maka itu perusahaan ini mungkin tidak sustainable. Ya, di question tentang sustainability-nya, di question tentang risk manajemennya. Nah, sehingga hari ini udah mulai nih, ya. Tapi bayangkan kesadaran itu muncul karena ada tekanan investor. Jadi coba bayangin, menarik ya. Ternyata investor lebih sakti daripada regulator atau edukator. Ya, mohon maaf lah. Saya kan cerita tadi kan, waktu saya ngasih ceramah di sebuah kampus, mereka nggak paham.